Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin namaku Aji Safa Walina Marawata dari program studi akuntansi sektor publik dengan NIM D42200793. Nah, kali ini aku akan membuat video terkait pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan topik yang akan dibahas kali ini yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah akuisisi. Di sini udah disediain ya neraca saldo konsolidasian. Neraca saldo maksudnya neraca saldo dari PT Nusantara pada dan PT Andalas. Nah, PT Nusantara ini pada kasus ini disebut dengan PT induk atau perusahaan induk atau holdingnya ya atau holdingnya, dan PT Andalas itu selaku perusahaan anaknya. Uh, Entitas anak lah. Jadi PT Nusantara itu mengakuisisi PT Andalas. Seperti itu teman-teman. Nah, pada kasus ini udah disediain neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Ya, 2016. Jadi pada saat pengakuisisian itu ya investasi pada PT Andalas, seperti itulah udah dijelasin pada minggu lalu seperti itu teman-teman. Udah disediain ini neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ada keterangan di bawahnya, selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik, nah PT Nusantara sebagai entitas pemilik ini harus melakukan apa teman-teman pada PT Andalas? Mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Jadi penerimaan dividen, pencatatan penerimaan dividen PT Andalas sebesar 100 juta. Jadi ini selama tahun berjalan kan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Nih, PT Andalas nih membagikan dividen sebesar 100 juta kepada PT Nusantara. Jadi logikanya PT Nusantara mendapatkan cash sebesar 100 juta dan PT Andalas mengeluarkan dividen sebesar 100 juta. Jadi jurnalnya kas pada investasi PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini kenapa ini kok dalam kurung 100 juta kali 100%? Kembali lagi teman-teman, kita sebagai PT Nusantara itu memiliki kepemilikan penuh terhadap PT Andalas. Maka dari itu dikali 100% karena itu kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh kan ya 100% teman-teman. Selanjutnya mencatat pengakuan penghasilan PT Andalas sebesar 250 juta. Ini keterangannya, si PT Andalas itu melaporkan laba bersih sebesar 250 juta teman-teman. Nah, PT Nusantara mencatat jurnal untuk mengaku pengakuan penghasilan terhadap PT Andalas sebesar 250 juta. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Nah, seperti itu. 250 juta. Ini 100% sama tadi ya, udah aku jelasin tadi teman-teman. Dan melakukan penyesuaian diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jadi pada hal ini si PT Nusantara itu melakukan penyesuaian diferensial. Nah, diferensial ini terkait bangunan, peralatan, akumulasi penyusunan bangunan dan peralatan serta goodwill didapat 5 juta. Nah, 5 juta ini dapat dari mana? 5 juta ini didapat dari diferensialnya itu 60 juta ya teman. Diferensialnya itu 60 juta dikali dengan 12 tahun. Jadi dalam kasus ini penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan itu sebesar 60 juta teman-teman. Nah, 60 juta ini dibagi dengan masa manfaat yang tersisa dari bangunan dan peralatan itu, yaitu 12 tahun. Maka dari itu didapatkan nominal 5 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya mencatat penurunan nilai goodwill sebanyak 25 juta. Jadi nilai goodwill ini melakukan penurunan juga karena penurunan goodwill ini
sesuai dengan revaluasi pada perusahaan induk, teman-teman. Selanjutnya menghitung perhitungan jurnal eliminasi ya, jurnal eliminasi. Rasio saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100% karena kepemilikan penuh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Jadi 100%. Investasi 1,6 miliar 5 juta rupiah. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari modal saham tambah saldo laba tambah diferensial. Nah, diferensial ini tanah dikurangi bangunan ditambah akumulasi penyusutan ditambah goodwill, teman-teman. Jadi totalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Jadi saldo akhirnya 31 Desember 2015 didapat seperti ini. Nah, setelah dilakukan perhitungan jurnal eliminasi, kita langsung saja menjurnal eliminasinya ya. Langsung di jurnal satu-satu. Di sini bagian laba atas PT Andalas 230 juta di debit pada dividen yang diumumkan. Jadi dividen dan investasi pada PT Andalas itu dieliminasi, termasuk bagian labanya juga dieliminasi. Nah, selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi. Saldo awal investasi jadi 800 juta saham biasanya PT Andalas itu dieliminasi, teman-teman. Ini modal sahamnya sebesar 800 juta itu dieliminasi serta saldo labanya juga diferensialnya pada investasi PT Andalas 1,6 M 5 juta rupiah. Ini 1,6 M 5 juta rupiah dieliminasi, teman-teman, dieliminasi. Selanjutnya mengeliminasi pengalokasian diferensial. Mengalokasikan diferensial yaitu tanah, goodwill, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan. Itu ya, udah ada di jurnalnya. Jurnalnya seperti itu, teman-teman. Jadi ini untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset yang teridentifikasi. Ya. Jadi kenapa kok jurnal ini sudah dijual, teman-teman? Jadi perbedaannya kan sebelumnya ini diferensial ini sebelumnya dialokasikan terhadap persediaan. Nah, tapi pada periode ini tidak lagi dimiliki oleh anak perusahaan karena telah terjual serta munculnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan untuk mencatat pengakuan akumulasi penyusutan yang tahun sebelumnya telah diakui. Seperti itu, teman-teman. Ini untuk jurnal mengeliminasi pengalokasian diferensial. Lanjut, mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini didapat dari mana ya? 5 juta ini terdapat dari jurnal untuk amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan berupa penyusutan yang seharusnya diakui lebih rendah dari sudut pandang konsolidasian. Seperti itu, teman. 5 juta. Ini dapat dari ini singkatnya. Jadi 60 juta itu diferensialnya dibagi 12 tahun yaitu masa manfaatnya. Jadi totalnya 5 juta. Nah, 5 juta. Dan mencatat penurunan nilai goodwill. Jadi diketahui tuh goodwill itu terjadi penurunan sebesar 25 juta. Jadi langsung saja di jurnal kerugian penurunan nilai goodwill 25 juta pada goodwill 25 juta. Ini untuk mengeliminasi mencatat penurunan nilai goodwill. Setelah itu langsung ke kertas kerja konsolidasian. Dalam kertas kerja konsolidasian ini menjumlahkan semua neraca saldo yang ada di PT Nusantara dan PT Andalas itu dijadikan satu, teman-teman. Jadi semua patokannya ada di kertas kerja konsolidasian, maupun itu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan itu lihatnya di kertas kerja konsolidasian. Kenapa kok jurnal eliminasi? Nah, tujuan jurnal eliminasi ini menghindari kesalahan pencatatan atau double entry. Jadi contoh nih, contoh
PT Andalas sudah mengakui penghasilan labanya 230 juta. Maka dari itu si PT Nusantara nih mencatat 230 juta, PT Andalas juga mencatat 230 juta. Nah, ketika tidak ada jurnal eliminasi, maka terjadi double entry, teman-teman. Maka terjadi double entry dan konsolidasiannya itu labanya itu semakin gede. Nah, maka dari itu jurnal eliminasi itu digunakan untuk tujuan agar tidak double entry. Ini 230 juta itu dapat dari sini, teman-teman, bagian laba atas PT Andalas. Total kreditnya 7M atas konsolidasian. Ini konsolidasi 7M ini dari mana? Ini penjualannya PT Nusantara ditambah PT Andalas. Sama seperti yang di bawah. Terdapat laba 980 juta untuk PT Nusantara. Ini dapatnya dari penjualan ini ya. Total net bruto ini 6,230 juta dikurangi total debitnya. Ini beban-beban ya, termasuk goodwill 5 miliar, ini dapatnya 980 juta, teman-teman. Nah, biar kelihatan. Nice, biar kelihatan. Nah, sini kan udah kelihatan, teman-teman. Nah, dengan saldo akhir seperti ini, teman. Saldo akhirnya ini. Saldo awalnya itu 2M ditambah laba bersih, ini dapatnya dari sini, laba bersih 980 juta dikurangi dividen 400 juta. 400 juta. Nah, ini semuanya dapatnya dari neraca saldo, teman-teman. Dapatnya dari neraca saldo 400 juta. Ini. Semuanya ini dapatnya dari neraca saldo. Ini 100 juta, ini dapatnya dari waktu itu kan pembagian dividen 100 juta di keterangan itu. Nah, ini pembagian dividen 100 juta. Maka ditaruhlah di sini menjadi pengurang atas laba bersih dan saldo awal. Nah, totalnya seperti ini. Dikonsolidasikan 2,5 M. Nah, selanjutnya kita menyusun sebagai bahan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Jadi ini total aset harusnya sama dengan total liabilitas dan ekuitas, teman-teman, untuk menghasilkan laporan posisi keuangan. Di kas dan setara kas di PT Nusantara ini digabung ya pada PT Andalas. Jadi terdapat konsolidasiannya itu 1,8 M. Piutang usaha juga sama, jadi 1,5 M. Semuanya dijumlah karena konsolidasian itu penjumlahan antara semua pelaporan keuangan entitas anak dan entitas induk. Jadi menjadi konsolidasian seperti itu. Nah, ketika dieliminasi itu wajib dilakukannya eliminasi karena agar tidak terjadi double entry seperti ini. Tanah 210 juta, 60 juta, dan 10 juta akumulasi penyusutannya. Ini dapat di jurnal diferensial tadi ya, jurnal pengalokasian ini. Ya, jurnal untuk mengeliminasi pengalokasian diferensial. Investasi pada PT Andalas 130 juta ya. Nah, di PT Andalas kan nggak ada ini karena udah dieliminasi, semua kan diakuisisi bersih seluruhnya 100% 1,75 pada PT Nusantara. Terdapat total aset ini 9,30 M dan total liabilitas dan ekuitas itu 9,30 M. Jadi sama ya. Jadi sama, total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu sama. Jadi sah untuk dilakukannya pencatatan laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember periode setelah kombinasi bisnis antara PT Nusantara dengan entitas anak yaitu PT Andalas. Nah, ini dapatnya dari sini semua, teman-teman. Nah, kembali lagi kertas kerja konsolidasian ini sebagai bahan untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian. Gak hanya laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi juga bisa dan laporan-laporan lain. Karena ini kertas kerja konsolidasian seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu ya penjelasan terkait akuisisi dengan kepemilikan penuh periode setelah PT
Nusantara dan PT Andalas. Terima kasih dari aku Aji Safawalina Marawata. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.